sekalian, ibadah pengebumian jenazah almarhum Agus Prianto Malo Senin 27 Maret 2023 akan segera kita mulai. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk secara bersama-sama kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 332 pada baitnya yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padamu. Tiap hari teguh dibimbingnya, tiap jam hibur hatiku, dan sesuai dengan kehendak Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari kita masuk di dalam saat yang teduh dan kita menaikkan doa pribadi kita masing-masing. Dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, adalah sumber pertolongan bagi kita, dan kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Mari sekali lagi kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 457 pada baitnya yang pertama, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan ku memerlukanmu. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sebab maut ialah dosa, dan dosa-dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sekali Yesus kawan yang sejati Bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita suka untuk perkenanan dan seizin Tuhan. Kami yang masih hidup, masih Tuhan perkenankan menikmati kehidupan sampai dengan saat ini. Dan dalam perkenanan Tuhan, ketika Tuhan boleh mengizinkan peristiwa duka, boleh kami alami, rasakan dalam hidup yang ada. Kasih setia Tuhan terus ada bagi kami sampai dengan saat ini, dalam kami melakukan yang terbaik untuk yang terakhir kalinya bagi almarhum anak saudara terkasih kami yang telah pergi mendahului kami. Biarlah kami terus tunduk di bawah otoritas Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, kami dapat meyakini bahwa itu semua adalah sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Kami bersyukur saat ini ketika tiba waktunya kami akan mengebumikan jenazah almarhum anak saudara terkasih kami. Kami juga terus dilawat oleh Tuhan. Karena itu,
memberkati hamba Tuhan yang dipercayakan memberitakan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan sebentar boleh terus menghibur, menguatkan keluarga bahkan kami sekalian, sehingga kami terus memiliki kekuatan yang baru dalam melanjutkan akan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22, yang demikian bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian Bapak, Mama, dan saudara-saudariku sekalian, bagian firman Tuhan yang datang melawat kita dalam kebersamaan kita dalam ibadah pengebumian pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang boleh senantiasa berusaha membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, bahkan yang terus pelihara firman Tuhan itu dalam sepanjang hari hidup yang ada. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, pasal 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Nah Bapak, Mama, tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa bangga, yang merasa bahagia, yang merasa senang bila mengalami yang namanya kehilangan dalam kehidupan yang ada. Alkitab mencatat bagaimana Ayub, seorang yang saleh, seorang yang taat, seorang yang setia, ketika mengalami kehilangan hampir semua hal yang dimilikinya dalam kehidupannya, hanya dalam sekejap saja Ayub kehilangan seluruh anaknya, harta kekayaannya, bahkan kesehatannya sendiri. Yang tersisa dari kehidupan Ayub adalah nyawa dan istrinya yang meminta dia untuk mengutuki Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9 sebelum bacaan kita pada hari ini. Tetapi di sini kita dapat melihat Bapak, Mama, walaupun dalam kondisi demikian, respon Ayub sungguh luar biasa. Mengalami kehidupan, mengalami kehilangan yang begitu dahsyat, sedang merendah suatu karya yang agung mulia di dalam kehidupan kita. Saatnya nanti kita akan melihat indahnya pelangi kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh terus menghibur, menguatkan Mama dan saudara-saudara yang ditinggalkan, sehingga terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan tetap memaknai peristiwa kehilangan ini sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang akan terus memotivasi keluarga saat ini. Dalam keadaan kami, ketika kami menghampiri hadirat Tuhan dengan cara kami masing-masing, Tuhan ampuni kami, sehingga dalam menjalani akan hari-hari hidup selanjutnya, kami tetap senantiasa menyatakan bahwa kami ini adalah orang yang percaya, tidak hanya percaya di mulut, tetapi juga dalam seluruh tindakan kehidupan yang nyata. Terima kasih untuk lawatan firman Tuhan. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kami beri Tuhan hujan berkat-Mu. Oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi, maka jenazah karena dari sanalah ia diciptakan. Dan kita percaya sebagai orang yang beriman, pada waktunya nanti, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Karena itu Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terimalah berkat Tuhan. Berkat pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya terus menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, bahkan menuntun, menyertai, memberkati kita sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat GKS Jemaat Watu Kariki mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kiranya Tuhan senantiasa menghibur, menguatkan keluarga sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita di saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pihak Tante dan seluruh yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kematian seseorang bagi keluarga sangat menyakitkan. Tapi sebagai manusia, kelahiran dan kematian adalah satu paket yang tak terpisahkan. Nah, oleh karena itu, kematian dari anak kekasih kami atau saudara kekasih kami yakin dan percaya bahwa itulah kehendak yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu, seluruh keluarga, mari kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta tadi, bahwa semua pasti kita akan ke sana. Hanya adik kekasih kita mendahului kita. Oleh karena itu, keluarga besar, saya mengharapkan kita jangan terlalu larut dalam kesedihan. Masih banyak hal-hal yang kita harus berpikir. Karena sebagai manusia yang hidup, pasti akan mengurus saudara dan keluarga besar. Pada tempat yang pertama ini, keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak keluarga besar Stimikom Wetabula, keluarga besar SMP Negeri 1 Jawa Selatan, keluarga besar Polsek, dan keluarga besar Kodi yang telah hadir bersama-sama memberikan doa dan semangat untuk mama terkasih dari Adik Gusti. Dan kami keluarga mengharapkan setelah acara ini kita akan makan bersama. Kami mohon, jikalau dalam pelayanan kami yang kurang berkenan, biarkanlah tinggalkan di sini menjadi kenangan untuk kami di sini. Ya, memang terima kasih banyak atas didikan selama ini. Mama tadi kan minta maaf, mungkin dia sederhana, tapi mama itu ikhlas.
Bagaimana? Bagaimana, kolega?